Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfani Tasya dari Prodi S1 Farmasi Stikers Bakti Mandalu Selawi. Ya, jadi ini adalah channel pertama saya. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau apa. Ya, langsung saja ke materi ya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah induksi apoptosis dan antiproliferatif slating agent. Berikut adalah ringkasan materinya. Yang pertama, pengertian apoptosis. Yang kedua, fungsi apoptosis. Yang ketiga, pemicu mekanisme apoptosis. Yang keempat, tahapan apoptosis. Yang kelima, pengobatan untuk apoptosis. Dan yang keenam, antiproliferatif. Yang pertama adalah pengertian apoptosis adalah kematian sel yang terprogram atau program cell death adalah suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiseluler. Sel-sel yang mati adalah sebagai respon dari beragam stimulus, dan selama apoptosis kematian sel-sel tersebut terjadi secara terkontrol dalam suatu regulasi yang teratur. Yang kedua adalah fungsi apoptosis. Fungsi apoptosis terbagi menjadi 4. Yang pertama, terminal sel. Apoptosis dapat terjadi pada sel yang mengalami kerusakan yang tidak bisa di-repair, infeksi virus, dan keadaan yang mengakibatkan stres pada sel, kerusakan DNA akibat ionisasi radiasi maupun bahan kimia toksik juga dapat mencetus apoptosis melalui aktivitas tumor supresor gen P53. Keputusan untuk apoptosis dapat berasal dari sel itu sendiri, dari jaringan di sekitarnya maupun dari sel yang termasuk dalam imun sistem. Yang kedua, mempertahankan homeostatis. Pada organisme dewasa, jumlah sel dalam suatu organ atau jaringan harus berada dalam keadaan yang relatif konstan. Proses keseimbangan ini termasuk dalam homeostatis yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan lingkungan internalnya. Keseimbangan atau homeostatis ini dapat tercapai bila kecepatan mitosis pada jaringan keseimbangan dengan kematian sel. Yang ketiga, perkembangan embrional. Kematian sel yang terprogram merupakan bagian dari perkembangan jaringan. Pada masa embrio, perkembangan suatu jaringan atau organ didahului oleh pembelahan sel dan diferensiasi sel yang besar-besaran dan kemudian dikoreksi melalui apoptosis. Yang keempat, interaksi limfosit. Perkembangan limfosit B dan limfosit T pada tubuh manusia merupakan suatu proses yang kompleks yang akan membuang sel-sel yang berpotensi menjadi rusak. Sitotoksik T sel dapat secara langsung menginduksi apoptosis pada sel melalui terbukanya suatu celah pada target membran dan pelepasan zat-zat kimia untuk mengawali proses apoptosis. Berikutnya, pemicu mekanisme apoptosis dibagi menjadi 2. Yang pertama, extrinsic pathway, diinisiasi oleh kematian reseptor. Ikatan antara faz L suatu TNF tumor necrosis factor dengan reseptornya. TNF adalah molekul penginduksi interseluler yang berupa asam amino 157, dihasilkan terutama oleh makrofag yang teraktivasi, merupakan mediator apoptosis ekstrinsik utama. Yang kedua, faktor intrinsik mitokondria pathway. Pathway ini merupakan karena terjadi adanya permeabilitas mitokondria dan pelepasan molekul pro-apoptosis ke dalam sitoplasma tanpa memerlukan reseptor kematian. Berikutnya, tahapan apoptosis dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengerutan sel. Sel menjadi bulat, sirkuler. Ini terjadi karena struktur protein yang menyusun sitoskeleton dicerna oleh enzim peptidase spesifik yang disebut Cas
fosfatase yang telah diaktifkan di dalam sel. Sel mengerut dan lebih membulat karena pemecah protein sitoskeleton oleh caspase. Yang kedua, kondensasi kromatin. Kromatin mengalami kondensasi dan fragmentasi menjadi semakin memadat. Kromatin berkelompok dibagi perifer. Pada tahap ini membran yang mengelilingi inti sel masih tampak utuh walaupun caspase tertentu telah melakukan degradasi protein pori inti sel. Yang ketiga, pembentukan tonjolan sitoplasma dan badan apoptosis. Membran sel memperlihatkan tonjolan-tonjolan yang irregular pada sitoplasma. Sel terpecah menjadi beberapa fragmen yang disebut dengan apoptosis Bludish. Yang keempat, fagositosis badan apoptosis. Apoptosis Bludish ini akan difagosit oleh sel-sel yang sehat maupun sel makrofag yang ada di sekitarnya. Badan apoptosis akan didegradasi di dalam lisosom dan sel-sel yang berdekatan bermigrasi atau berproliferasi untuk menggantikan ruang yang sebelumnya diisi oleh sel apoptosis yang hilang. Selanjutnya, pengobatan untuk apoptosis. Yang pertama, radiologi. Radiasi Pangion menginduksi kerusakan DNA yang memicu apoptosis, kematian sel yang terprogram. Dosis radiasi dibagi untuk memungkinkan pemulihan jaringan normal sehingga mengurangi efek samping. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi bekerja dengan cara yang pertama, merusak DNA dari sel-sel yang membelah dengan cepat yang dideteksi oleh jalur P53. Yang kedua, merusak apatus spinden sel, mencegah kejadian pembelahan sel. Contoh obatnya alkaloid vinca dan taxan. Dan yang terakhir adalah antiproliferatif. Yang pertama, hilangnya sensitivitas sel terhadap sinyal antiproliferatif. Dalam sel normal, antiproliferatif bekerja untuk menjaga keteraturan sel dan homeostatis jaringan. Sinyal anti-pertumbuhan dapat memblok proliferasi dengan dua mekanisme yang aktif menuju fase proliferasi yang aktif menuju fase istirahat Q atau sel diinduksi untuk melepaskan potensi proliferasi secara permanen dengan diinduksi untuk memasuki fase postmitotik. Kedua, uji antiproliferatif. Uji antiproliferatif menggunakan ampelopsin H2 pada berbagai konsentrasinya. Makin banyak sel HeLa S3 yang mati. Demikian juga uji siklus penghambat sel menunjukkan bahwa ampelopsin H2 dapat menyebabkan terjadinya penundaan waktu doubling time. Ampelopsin H2 juga menunjukkan mekanisme apoptosis dengan menekan protein-protein yang mendegradasi protein P53 yang merupakan supresor kematian sel. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.